Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua bisa memimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Ada yang nggak masuk? Masuk Semua? Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Udah siap ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Insyaallah siap. Oke. Nah, kita masuk ke materi. Nah, kalian pasti nggak asing sama gambar ini. Ini gambar apa? Tempe. Oke, siapa yang asing? Oke, tempe. Tempe ini terbuat bahan utamanya dari apa? Kedelai. Jadi kan sebelum jadi tempe, kedelai ini pasti diolah melalui beberapa proses dan perlu menggunakan apa agar bisa menjadi tempe? Ragi. Nah, ragi itu termasuk dalam jamur, betul sekali. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari tentang jamur atau fungi. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar fungi, kayak pengertiannya, kemudian jenis-jenis fungi, dan dapat membedakan jenis jamur beracun serta jamur yang aman untuk dikonsumsi. Oke, lanjut. Nah, kita lihat video dulu ya. Nah, selanjutnya, setelah kalian tadi melihat video tersebut,
Nah, kira-kira nih, di manakah jamur bisa tumbuh? Ya, pohon bisa. Terus adonan roti ya bisa. Kemudian makanan basi. Selanjutnya, oh iya benar banget ini rumah. Ya betul, semua itu betul semua ya. Kemudian apa yang menyebabkan tumbuhnya jamur pada makanan? Ya basi itu ya, karena basi itu ya bisa. Kemudian apakah jamur bermanfaat atau malah beracun? Nah ya benar sekali. Kalau yang bermanfaat contohnya apa? Nah ya, betul sekali. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi dari jamur. Nah, menurut Ganjar pada tahun 2006, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Tubuh sebagai hifa memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekspresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora dan melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Kemudian jamur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jamur makroskopis, yang kedua ada mikroskopis. Nah, makroskopis ini adalah jamur makro yang badan buahnya bisa terlihat. Jadi nggak perlu kita menggunakan mikroskop atau alat bantu lainnya untuk melihat jamur tersebut. Kemudian yang kedua ada jamur mikroskopis, yaitu jamur yang cara kita melihatnya itu harus menggunakan alat bantu, kayak yaitu mikroskop gitu. Lanjut. Nah ini contoh dari jamur makroskopis. Ini ada jamur apa ini? Nah ya benar. Terus ada jamur Marasinius candidus. Itu contoh jamur makroskopis yang bisa terlihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian yang kedua ada contoh jamur mikroskopis. Nah ini dari contohnya diambil dari TP ya. Nah ini kalau dilihat dari mikroskop tuh ternyata jamurnya tuh bentuknya kayak gini. Padahal kalau kita cuma lihat secara telanjang kan cuma kayak ditutup putih-putih nggak jelas gitu kan. Nah ternyata setelah dilihat melalui mikroskop tuh bentuknya kayak gitu. Jadi kita jadi tahu gitu ya. Nama jamurnya itu Rhizopus oligosporus. Nah ciri-ciri dari jamur. Ini ciri-ciri jamur beracun itu warnanya mencolok. Jadi biasanya jamur beracun ini memiliki warna yang mencolok gitu. Kemudian baunya tidak sedap, baunya menyengat gitu. Terus mudah hancur apabila diraba dan memiliki bintik-bintik mencolok di sekitar tubuhnya. Itu kan ada bintik-bintik ya. Itu sebagai contoh aja, sebenarnya ada yang mungkin nggak memiliki bintik-bintik, tapi dominannya itu kebanyakan tuh memiliki bintik-bintik di tubuhnya itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini jamur-jamur yang biasa kita konsumsi. Mungkin belum semua di sini yang konsumsinya ya. Pasti ada beberapa yang masih kayak asing gitu kan ya. Nah, yang pertama ada jamur shiitake, kemudian jamur tiram yang biasa dimasak, jamur maitake, jamur shimeji, jamur porcini, jamur enoki yang biasanya diseblak nih pasti suka, ya kan? Sama jamur anjing. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Mungkin bisa berhitung dulu dari sini. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Oke. Kelompok 1 bisa di sebelah sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 bisa di belakangnya. Oke. Penugasannya Ibu jelaskan dulu ya. Di sini ini kan udah terbagi nih kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3. Nah, nanti kalian itu mencari mengidentifikasi dari jamur-jamur yang sudah Ibu siapkan pada lembar LKPD. Nah, yang harus dicari apa aja sih? Yang pertama ada namanya spesies, kayak nama spesiesnya apa, kemudian
kemudian habitatnya di mana, ciri-cirinya gimana, dan jenis jamur tersebut tuh termasuk beracun atau tidak gitu. Kemudian untuk sumbernya kalian bisa menggunakan referensi yang sudah ibu kasih ya, atau dari internet. Nah kemudian nanti setelah sudah dikerjakan, sudah berdiskusi semuanya nanti bisa dipresentasikan. Gitu. Baik silakan. Ini ibu bagi dulu. Kalau ada dirasa yang mungkin nggak paham gitu, boleh tanya ke ibu ya. Gimana dari sini kan ya?
Sudah selesai semua? Oke, kita tunggu ya yang belum. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kita mulai presentasinya dari kelompok 1 ya, Ul. Silakan kelompok 1 boleh perwakilan aja. Di gambar nomor 1 ini ada gambar enoki atau Caulina filiformis. Nah, deskripsinya yaitu yang pertama ada habitatnya ditemukan di permukaan batang pohon yang lembab, terutama di daerah beriklim dingin. Kemudian ditemukan di hutan gugur, terutama pada kayu lapuk seperti pada pohon el. Terus ciri-cirinya dia panjang, ramping seperti toge, berwarna putih kekuningan, dan tumbuhnya berkelompok. Lalu tubuhnya kecil dan cembung, batangnya tipis tetapi lentur. Terus umumnya dibudidayakan secara komersial. Nah, untuk tingkat racunnya dia tidak beracun. Ya, benar. Oke, ada tambahan nggak nih? Ada yang mau nambahin? Nggak ada? Oke, silakan bisa duduk kembali. Kemudian kelompok 2. Kedua itu ada jamur amanita discontin atau triangle. Habitatnya tumbuh langsung di tanah, hujan gugur, hutan campuran, terus ditemukan di terwabang egg dan di beach. Di ciri-cirinya tubuh berukuran 2,5 sampai 10 cm, berwarna putih, bersih, dan berbentuk seperti lonceng atau payung. Termasuk jamur yang sangat beracun, mengandung amatoksin yang dapat mematikan. Oke, betul. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 3. Perwakilannya siapa? Baik, yang nomor 3 itu jamur tahi sapi atau Psilocybe cubenensis. Nah, habitatnya itu tumbuh di kotoran hewan, terutama sapi, tanah kaya humus, serta pada ranting atau kayu busuk di daerah tropis dan subtropis. Ciri-cirinya itu dijuluki sebagai magic mushroom karena mengandung nyawa psikoaktif seperti psilocybin dan psilocin. Tudungnya berwarna coklat muda hingga keemasan, berbentuk cembung dan berubah warna saat disentuh. Terus batangnya ramping dan berwarna pucat. Tingkat racunnya itu beracun, memiliki efek halusinogenik dan dapat menyebabkan gangguan mental jika dikonsumsi tanpa pengawasan medis. Kita lihat ya tadi hasil teman-teman kalian. Nah, ini yang pertama ada jamur enoki ya. Nah, jamur enoki ini memiliki bentuk panjang seperti toge. Kemudian banyak ditemukan di daerah pegunungan seperti Cina, Jepang, dan Korea. Kemudian jamur juga diketahui tumbuh di bawah salju. Nah, ini tidak beracun ya. Kemudian yang kedua ada Amanita bisporigera. Nah, ini tudung jamur ini hampir terlihat tidak pernah memiliki bercak atau benjolan yang tumbuh. Kemudian tudungnya berukuran 2,5 sampai 10 cm tadi yang disebutin benar. Dan sedikit lonjong, cembung seperti lonceng, teksturnya kering atau sedikit lengket, berwarna putih pekat atau putih gading, memiliki habitat tumbuh di tanah. Nah, kemudian mengandung jamur ini ternyata mengandung racun sehingga tidak bisa dikonsumsi. Biasanya disebut malaikat penghancur atau amanita mematikan karena efek dari racunnya itu ya. Terus yang ketiga ada nama jamurnya jamur psilocybin, dapat tumbuh secara alami di kotoran hewan. Jadi biasanya di kotoran hewan ya. Kemudian bisa juga di ranting atau kayu yang busuk. Kemudian jamur ini dijuluki magic mushroom, yaitu jenis jamur yang mengandung senyawa psikoaktif yang dapat menyebabkan halusinasi. Oke, jadi simpulannya
3 jamur itu tadi ada yang bisa dikonsumsi, ada yang tidak bisa dikonsumsi. Kemudian ciri-cirinya tadi hampir sama ya, mempunyai tudung sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi setelah mempelajari materi tadi, diharapkan kalian udah ngerti ya tentang pengertiannya apa, kemudian jenis dari jamur itu ada apa aja, kemudian ciri-cirinya gimana gitu. Nah, jadi kalian diharapkan bisa membedakan antara jamur yang bisa dikonsumsi dan jamur yang tidak bisa dikonsumsi gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari materi Ibu pagi ini? Sudah ada, udah jelas? Oke, udah jelas? Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa Ibu sampaikan. Apabila nanti ada mungkin yang rasa kurang jelas, itu bisa tanya ke Ibu langsung, bisa lewat WA atau ketemu Ibu langsung gitu. Oke. Mungkin sekian Ibu akhiri. Alhamdulillah, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.